Apa kabar sobat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwan AB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang pelanggaran YouTube teman-teman, yaitu klaim hak cipta dan pedoman komunitas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, di sini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya doakan semoga teman-teman yang belum monetisasi channelnya cepat monetisasi dan diberikan kemudahan kelancaran saat pengajuan. Juga bagi teman-teman yang sudah monetisasi, saya doakan semoga channelnya maju, berkembang, dan sukses ke depannya. Oke teman-teman, kita bahas masalah pelanggaran. Di sini yang sering terjadi bagi teman-teman YouTuber pemula, khususnya yang mungkin baru bermain di YouTube, itu belum mengetahui apa saja sih pelanggaran yang biasa terjadi di channel kita di YouTube ini. Terkadang mereka membuat konten mengambil dari orang lain, konten orang lain dimasukkan ke channelnya, akhirnya terkena pelanggaran, bingung sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada namanya klaim hak cipta, teman-teman. Apa sih klaim hak cipta itu atau copyright? Copyright atau klaim hak cipta itu adalah suatu hak cipta yang diletakkan kepada sebuah karya, atau seperti hak paten lah, ditaruh kepada sebuah karya, apapun karyanya, baik musik, gambar, video, audio, bahkan foto teman-teman. Footage itu termasuk. Footage itu adalah video pendek yang beberapa detik di website. Nah, itu ada hak ciptanya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, hak cipta ini, suatu karya yang dilindungi hak cipta, itu pasti dilindungi undang-undang teman-teman, berbadan hukum. Jadi teman-teman harus waspada. Bukan hanya pelanggaran di YouTube, atau di YouTube nanti dapat teguran, dapat klaim hak cipta, teman-teman hapus, selesai. Nah, ditakutkan setelah itu pemiliknya masih nggak terima, lalu teman-teman dibawa ke ranah hukum. Nah, itu akan lebih berbahaya teman-teman, karena teman-teman mengambil hak orang lain, mengambil karya orang lain tanpa seizin pemiliknya. Biasanya kalau kita memang mau aman, kalau orang-orang di luar negeri biasanya itu mereka lebih baik membeli sebuah karya seperti foto, video, musik, mereka membeli lisensinya agar aman menggunakan. Nah, orang di luar negeri seperti itu. Kalau di Indonesia beda, cari yang gratisan aja, yang penting bisa dipakai. Nah, nggak tahu itu ada pelanggarannya, ada undang-undang untuk hak ciptanya. Nah, ditakutkan ke belakangnya itu teman-teman bisa berbahaya, juga akan bisa dibawa ke ranah hukum, karena hak cipta sebuah karya itu dilindungi undang-undang negara teman-teman. Jadi harus hati-hati. Kalau bermasalah hanya di YouTube itu mudah aja, kita tinggal edit atau kita tinggal hapus, itu selesai. Maka orang yang memiliki karya tersebut sudah nggak akan mengklaim lagi, karena kita sudah menghilangkan, mengembalikan lah karya tersebut. Kita sendiri sebagai content creator itu bisa mengklaim video kita. Misalkan teman-teman punya channel sudah besar nih, lalu video teman-teman itu diambil orang, di-reupload orang di channelnya, teman-teman bisa mengklaim video tersebut dengan cara masuk di dashboard YouTube Studio. Nah, di bagian sebelah kiri itu biasanya ada huruf C dilingkarin, teman-teman klik aja itu, maka akan masuk ke bagian hak cipta. Nah, teman-teman bisa mengklaim di situ. Teman-teman tinggal klaim, nanti YouTube akan memberikan notifikasi kepada channel yang mengambil konten teman-teman atau video teman-teman tersebut. Jadi teman-teman bisa meminta kepada channel tersebut yang mengambil video teman-teman untuk menghapus videonya. Ada juga sih beberapa karya seperti video, musik, atau foto yang bertuliskan bebas copyright atau bebas klaim hak cipta. Tetapi setelah kita gunakan beberapa waktu, maka channel kita akan terkena hak cipta, padahal itu bertuliskan bebas copyright. Jadi begini teman-teman, ada beberapa karya seperti foto, video, atau musik yang memang bertulisan copyright, tapi bukan untuk dimonetisasi atau bukan untuk dikomersilkan. Kalau digunakan untuk keperluan pribadi mungkin bisa, nggak akan kena masalah klaim hak cipta. Tetapi biasanya kalau kita komersilkan akan bermasalah, yaitu kita akan kena klaim hak cipta, karena orang membuat sebuah karya itu pasti memerlukan perjuangan seperti waktu, tenaga, pikiran, biaya, itu kan pasti. Nah, orang pasti rugi dong kalau kita ambil tanpa seizin mereka, apalagi mereka nggak dapat royaltinya dari karya yang mereka buat, lalu kita ambil, kita jadikan uang, diuangkan, dimonetisasi, otomatis yang punya karya juga nggak mau rugi.
karena mereka memerlukan biaya untuk membuat karya tersebut. Jadi bagaimana sih mengatasi sebuah klaim hak cipta, terutama di musik? Yang banyak terjadi di teman-teman kreator ini adalah musik, di segi musik. Kalau musik, kita tinggal menghilangkan musik yang berklaim hak cipta. Kita ganti, edit di YouTube Studio. Nah, kalau video atau foto, kita tinggal hapus saja teman-teman. Misalkan di videonya semuanya itu menggunakan karya orang lain, ya mau nggak mau kita harus menghapus video tersebut. Risikonya ya itu tadi, jam tayang kita hilang. Misalkan yang ada penghasilannya, otomatis penghasilan itu juga akan berkurang, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru nge-YouTube atau baru mulai masuk ke dunia YouTube, usahakan gunakan konten original, karena YouTube sendiri menyarankan agar konten itu se-original mungkin. Yang maksud original itu bagaimana sih? Bagaimana original itu adalah karya kita sendiri, kita yang membuat, kita yang mengedit, kita yang mengupload, seperti itu teman. Bukan kita ambil dari orang lain, lalu kita edit, kita uploadnya, itu bukan, itu punya orang lain. Tetapi namanya re-upload. Re-upload ini rentan dengan pelanggaran. Ya, efeknya kepada channel teman-teman. Teman-teman akan merasa menyesal belakangan. Sudah capek-capek misalkan setahun belum monetisasi, baru monetisasi tiba-tiba kena pelanggaran karena semua video yang diupload ke channel teman-teman ternyata video orang lain atau musik orang lain. Itu berbahaya teman-teman. Biasanya yang jadi masalah teman-teman YouTuber pemula yang baru mulai nge-YouTube ini, satu, kalau diberitahu bahwa itu nggak boleh, itu pelanggaran. Satu jawaban yang sering terjadi saya lihat, channel yang itu ngupload begini juga nggak apa-apa, nggak kena pelanggaran, kok aman-aman aja. Nah begini teman-teman, bagi channel yang sudah duluan mengupload itu mungkin aman. Kira-kira channel Anda itu yang keberapa yang mengupload video tersebut? Mungkin aja channel kita yang ngupload itu sudah kayak 1000 channel yang ngupload, bisa aja itu bisa bermasalah. Jangan kan 1000 channel, dari konten, misalnya konten itu diupload oleh 10 channel sudah sama. Nah yang ke-11 ini otomatis itu akan kena pelanggaran teman-teman. Yang 10 ini masih aman. Apakah yang 10 ini tidak kena? Tunggu waktunya, biasanya seperti itu. Yang 10 channel ini mungkin nanti suatu saat akan bergiliran kena pelanggaran dari YouTube. Lalu kita mengatakan channel itu nggak apa-apa, jangan seperti itu teman-teman. Kita jangan berpatokan ke orang yang salah. Kalau channelnya bermasalah, kita otomatis bermasalah juga. Maka siapa yang mau disalahkan? Ayo. Nah jadi kita lihat channel orang lain mengupload musik kok nggak apa-apa, kok nggak pelanggaran, ada di iklannya. Betul, kalau untuk musik itu hati-hati. Atau teman jangan ngomong seperti itu. Jangan bersangka seperti itu, kalau itu aman aja. Bisa jadi itu penghasilannya masuk ke pemilik musik, bukan ke pemilik channel. Kita harus lebih waspada dalam membuat konten, usahakan konten se-original mungkin. Kalau mirip-mirip aja pembahasannya, kontennya itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan mengambil punya orang, itu yang nggak boleh. Misalkan seperti saya ini kontennya membahas tentang YouTube, kan banyak channel lain yang membahas tentang YouTube. Nah saya membahas YouTube juga, tapi bukan saya ambil video mereka begitu. Kalau yang tidak boleh itu mengambil videonya, kita masukkan ke channel kita. Kalau kita sendiri ngomong seperti ini itu aman, gak apa-apa, bukan re-upload. Untuk mengikuti konten orang lain, usahakan se-original mungkin. Jangan mengikuti konten yang memang dilarang oleh YouTube, itu yang kita ikutin. Itu akan bermasalah kepada channel kita. Kita capek-capek begadang untuk mencari jam tayang, untuk mencari subscriber, untuk mencari dolar, ngedit begadang, akhirnya channel kita hilang. Nah, penghasilan belum dapat, channel kita di banned gara-gara kelalaian kita sendiri. Berikutnya itu adalah pelanggaran pedoman komunitas. Pedoman komunitas ini adalah salah satu syarat untuk monetisasi. Nah, apa saja sih pelanggaran pedoman komunitas itu? Pelanggaran pedoman komunitas itu salah satunya yang bisa terjadi itu adalah konten berulang dan digunakan ulang. Habis itu konten yang mengandung kekerasan, berdarah, ujar kebencian, sara. Habis itu lagi yang provokatif. Setelah itu pokoknya konten pornografi, pokoknya konten yang dilarang oleh YouTube. Itu adalah pelanggaran pedoman komunitas. Nah, jangan sampai channel kita ada
teguran pedoman komunitas ini di pojok kiri di dashboard YouTube Studio. Biasanya ada teguran. Biasanya ini tegurannya sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali kita dapat teguran, maka channel kita akan dihapus oleh YouTube. Nah, kalau untuk konten yang berulang dan digunakan ulang, itu masih bisa kita mengajukan banding kalau memang itu konten kita sendiri. Contoh seperti kita mengupload konten game. Konten game itu kan sama semua itu. Maka YouTube akan menganggap konten yang berulang dan digunakan ulang. Apabila kita bisa mengeditnya berbeda dengan konten orang lain, itu aman. Tapi kalau misalnya nggak ada perbedaan, maka kita akan kena konten berulang dan digunakan ulang. Caranya bagaimana sih mengatasinya? Ya caranya kita ajukan banding, tergantung keberhasilannya itu tergantung teman-teman masing-masing. Apakah memang itu punya teman-teman sendiri atau bukan. Kalau memang itu punya orang lain, kemungkinan gagal dan nggak bisa dilanjutkan untuk bandingnya. Maka channel teman-teman nggak bisa dimonetisasi, yang sudah dimonetisasi biasanya didemonetisasi, bahkan ada beberapa itu yang karena teguran 3 kali sudah selesai di banned oleh YouTube. Nah seperti itu tadi teman-teman, itu adalah pelanggaran yang biasanya terjadi di channel yang kita buat teman-teman. Jadi YouTube itu ada peraturan agar semua konten kreator ini terarah dan semua konten kreator ini menggunakan original video sendiri. Jangan sampai merugikan pihak lain, itu yang diinginkan YouTube sebenarnya teman-teman. Jangan merugikan orang lain. Kalau kita mengambil hak orang lain kan, konten orang lain, kita merugikan orang lain dong. Orang sudah keluar tenaga, pikiran, waktu, dan materi, biaya, kita tinggal comot aja. Nah itu yang nggak boleh. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang tutorial YouTube lainnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi, karena di channel ini saya sudah membuat playlist untuk tutorial YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.